Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mendapatkan amanah untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk penjenengan tadi, terkait pengambilan keputusan terhadap suatu kasus yang dialami penjenengan selama kepemimpinan di SDN Jaya Tengah. Bisa dimulai Pak Ji. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya Pak Pendi ya. Contoh, sudah senior dan berpengalaman juga. Ya, bukan masalah sinar atau tidak. Yang pertama terkait selama ini menjabat sebagai kepala sekolah, Pak Ji, bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di mana itu dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Pak Pendi ya, terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Kita harus menentukan dulu ya, atau membedakan mana yang termasuk kasus dilema etika dan mana yang termasuk kasus rujukan moral. Jadi harus ada klarifikasi. Harus diperjelas gitu. Ya, lebih jelas. Jadi kalau sudah permasalahannya itu jelas, jadi langkah apa yang harus kita ambil untuk langkah selanjutnya. Oh, siap Pak Ji. Terus berikutnya bagaimana panjenengan untuk membedakan Pak Ji, misalnya dalam satu kasus itu sama-sama mengandung unsur nilai-nilai kebajikan seperti dilema etika misalnya. Ya, terima kasih. Ya memang agak susah ya untuk menangani kasus yang seperti itu. Satu sisi ya itu kita harus taat kepada aturan yang sudah berlaku. Satu sisi kita masih sebagai makhluk manusia yang sosial, kita kan harus berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, kita dianggap ini di lingkungan itu, ya kan seperti itu. Misalnya sekarang, ya harus masuk ke sekolah, ya. Tugas guru itu kan harus masuk ke sekolah untuk melaksanakan tugas, ya. Kemudian satu sisi di tetangga kita ada yang meninggal. Bagaimana menyikapi terhadap permasalahan itu? Ya kita ambil ya suatu kebijakan Pak Bendi, ya kan? Kita tidak mengabaikan aturan. Guru yang memiliki kasus seperti itu harus masuk, ya harus masuk dulu. Kemudian diberi kebijakan bagaimana hubungan sosial guru tersebut ya bisa terrealisasi dengan baik. Ya saya izinkan ya sampai ajaran itu selesai, kemudian setelah selesai kita masuk kembali ke sekolah untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Itu. Jadi ada aturan juga ada kebijakan kan seperti itu. Ya. Luar biasa ya. Jadi sudah berpengalaman dalam menyikapi kasus-kasus seperti tersebut. Jadi ada kebijakan khusus. Ya, ada kebijakan khusus. Ya. Karena kita itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat ya kan. Makhluk sosial. Iya, makhluk sosial. Terus langkah-langkah panjenengan yang diambil untuk menyikapi suatu kasus bagaimana Pak Ji? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Nah, jadi setiap kasus itu untuk menyelesaikan permasalahan mesti ada langkah-langkah yang harus kita lewati. Ya kan, yang harus kita ambil. Yang pertama, langkah yang harus kita ambil yaitu berdoa dulu ya, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta petunjuk. Ya, jadi untuk berdoa kepada Allah ini tidak bisa tidak bisa diletakkan di poin yang di tengah atau di belakang. Kalau saya selalu untuk diletakkan di poin yang pertama. Karena apa? Dengan kita berdoa kepada Allah mungkin ada petunjuk ya yang harus kita jalankan untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi yang pertama itu harus berdoa kepada Allah. Yang kedua harus berjiwa besar, punya keyakinan. Nah, setiap permasalahan itu mesti ya ada solusi, ya ada pemecahan masalahnya. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi masalah. Tentunya kita harus mewawancarai yang bersangkutan. Kemudian yang kedua mencari sumber-sumber atau informasi dari orang-orang terdekat. Semakin banyak sumber ya, semakin banyak informasi, maka untuk mengambil suatu keputusan itu maka bertambah bagus. Takut nanti
keputusan yang kita ambil itu ya ada pihak-pihak yang dirugikan, Oh, ya, menyinggung perasaan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Itu yang harus kita jaga. Beberapa keempat ya, yang keempat yaitu tidak membesar-besarkan masalah. oh, Jadi tidak membesar-besarkan masalah. Masalahnya kecil tidak perlu diperpanjang, tidak perlu diperlebar. Hmm. Kalau misalnya masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya kita harus selesaikan secara kekeluargaan. Toh kalau misalnya tidak bisa, harus melibatkan orang lain, ya kita harus melibatkan orang lain. Oh. Ya. Begitu. Jadi kalau misalnya nanti membutuhkan apa atasan, ya kerja pengawas, ya tergantung dari tingkatan masalahnya. Masalah itu kan ada 3, ada yang ringan, sedang dan berat. Oh, Ya, kalau yang berat ini nantinya kompleks nantinya, ya kan? Oh. Nah, kita bisa kita tangani sendiri melibatkan pengawas, ya. Adapun aturannya suatu permasalahan itu bisa selesai yang ditangani oleh kepala sekolah. Selama kepala sekolah itu memberikan pembinaan selama 3 kali, itu sudah cukup. Ya, itu kita ke ataskan. Nah, sekarang yang akan memberi pembinaan itu adalah pengawas. Masih belum selesai, ya, masih belum selesai, di ataskan lagi. Seperti itu. Ya. terima kasih Pak. Iya. Yang dianggap paling efektif selama ini ya paling gitu seperti apa Pak dalam menghadapi kasus? Dalam mengenangi kasusnya yang paling efektif yaitu mencari informasi, ya. Kita kan harus bersikap bijak, ya, dalam menentukan suatu permasalahan itu. Dalam memutuskan suatu masalah itu kan kita harus bersikap bijak, ya, yaitu cari informasi yang benar, ya, cari informasi yang benar untuk mendukung apa akan memutuskan suatu permasalahan. Nah, seperti itu, Oh, siap. ya. Siap. Ya. Terus ada tidak tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan itu? Ya mesti ada. Ya. Tantangannya itu banyak, ya. Tantangannya banyak. Tapi semakin banyak tantangan kita semakin dewasa untuk menentukan suatu permasalahan itu. Oh, siap. Iya kan? Iya sih. Terus kira-kira dalam Pak Cim punya kasus misalnya entah Iya. itu guru antar guru ataupun dengan murid, ada tidak tatkala atau dibikin jadwal tahapan tertentu misalnya Pak Cim? Oh iya, setiap permasalahan itu kan harus ditangani secara tuntas, Pak. Iya, Oh iya. harus Iya. secara tuntas. Ya mesti ada tahapan-tahapan. Kalau misalnya kita memutuskan suatu masalah tanpa melalui tahapan-tahapan yang benar, pengambilan suatu keputusan bisa acak-acakan, ya kan? Atau tidak benar atau bisa merugikan orang lain. Oh, Kan iya. seperti itu. Jadi itu harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati dan harus kita laksanakan itu sehingga suatu pengambilan keputusan itu tepat, benar, ya, tepat, benar, dan tidak ada yang tersakiti. Tidak ada yang dirugikan juga Pak Cim? Iya, tidak ada yang dirugikan, terutama masalah perasaan. Oh. Manusia itu kan yang paling yang paling vital itu adalah perasaan, kan gitu Pak Willy, iya kan? Nah, iya. Betul Pak. Iya. Terus dalam menentukan sebuah keputusan selama ini Pak Ci selaku kepala sekolah senior itu sudah banyak pengalaman, ada tidak seseorang atau faktor lain yang mendukung terhadap keputusan Pak Ci? Ada? Terima kasih. Dalam mengambil suatu keputusan itu kan kita harus melihat tingkat seperti apa yang saya katakan tadi, ya kan? Tingkat kasusnya. Kalau misalnya kasusnya itu kecil, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, saya tidak harus melibatkan orang lain. Tapi kalau misalnya permasalahannya lebih kompleks, saya juga harus melibatkan orang lain, ya kan? Nah, terutama kepada guru-guru kami yang senior, ya kan, yang banyak memberikan masukan bagaimana baiknya, bagaimana langkah yang terbaik untuk menentukan suatu keputusan itu. Siap. Ya, bisa yang juga yang diajak sebagai partner kita, guru senior, kemudian pengawas. Ya. Terakhir Pak Ci, Ya. dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Ci dari tadi sampai barusan, kira-kira pengalaman apa yang dapat, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari penyampaian tadi? Ya, alhamdulillah. Terima
Ya, dari penyampaian tadi dari awal sampai terakhir, ya kesimpulan yang dapat kita ambil kesimpulan yang dapat kita ambil. Jadi begini Pak Wendy, manusia itu mesti punya masalah dan tidak boleh mengelak dari masalah. Bagi orang-orang yang mengelak dari masalah, berarti itu orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, setiap masalah itu mesti ada jalan keluarnya tersendiri. Yang penting kita bagaimana menyikapi masalah itu, yang penting kita berikan ikhlas, ya, membantu orang lain untuk mengambil suatu keputusan yang benar dan tepat. Siap. Luar biasa. Kata kuncinya adalah berniat ikhlas ya, Iya. Jadi tidak usah lari dari masalah. Ya. Dan Jadi orang dari- itu mesti punya masalah. Setiap orang itu mesti punya, dan kita tidak bisa lari dari masalah. Siap. Terima kasih banyak Pak Cik Ya, atas waktu sama-sama. yang telah diberikan. Selanjutnya saya mohon undur. Ya, Berdiri. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mohon waktunya sebentar Bapak. Saya akan menanyakan terkait pengalaman-pengalaman Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam hal mengidentifikasi atau menangani kasus-kasus yang sudah Bapak alami selama memimpin di sekolah. Yang pertama adalah mungkin bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kejutan moral. Terima kasih untuk mengidentifikasi dilematika dan kejutan moral. Saya lihat itu dari dampak kasus tersebut. Apabila kasus itu berdampak positif bagi sekolah, bagi warga sekolah maupun lingkungan sekolah, maka saya kategorikan itu sebagai dilematika. Sedangkan apabila dampak dari kasus itu kurang baik ke sekolah, ke lingkungan sekolah dan lainnya, maka saya pastikan itu bagian dari kejutan moral. Gitu. Oh ya, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, Bapak, dua-duanya sama-sama mengandung benar dan benar. Bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan, Bapak? Apabila ada kasus seperti itu, adalah sebagai kasus dilematika, maka kedua-duanya itu saya ambil, saya inventarisir, dan semua itu saya anggap sebagai masukan untuk sekolah yang sangat berharga, sehingga kasus-kasus itu saya dorong dan saya kembangkan untuk kemajuan sekolah, dan kedua-duanya saya jadikan prioritas untuk diimplementasikan di sekolah dan untuk ditindaklanjuti demi kemajuan sekolah kita ini. Seperti itu ya Bapak ya. Ya, betul. Terus ada tidak Bapak langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa biasanya yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil untuk mengatasi kasus, biasanya itu saya kaitkan dengan tupoksi saya sebagai kepala sekolah, terutama tupoksi supervisi. Jadi saya gunakan hak saya untuk mensupervisi dari kasus-kasus yang ada di sekolah saya ini. Apabila itu kasus personal di guru tersebut, maka saya ambil supervisi klinis. Dan apabila itu berkaitan dengan proses belajar mengajar atau PBM, maka saya mengambilkan supervisi kelas. Oh iya Pak. Dari selama ini yang sudah Bapak jalankan, anggaplah yang paling efektif menurut Bapak pengambilan keputusan yang pada langkah yang mana Bapak? Pada kasus-kasus dilema etika. Pada kasus-kasus tertentu biasanya yang paling efektif itu supervisi klinis, karena supervisi klinis itu
lebih menggunakan pendekatan pribadi antara teman sekolah, antara kepala sekolah dengan teman-teman guru, atau pendekatan pribadi antara kepala sekolah dengan pribadi dari guru tersebut. Sehingga itu pada saat supervisi kelas itu kita menggunakan saya tidak membatasi saya itu sebagai kepala sekolah dan guru tersebut bukan guru sebagai bawahan saya. Jadi mereka itu sebagai keluarga besar dari sekolah kita ini. Begitu. Oh iya, Pak. Dalam hal pengambilan keputusan, kira-kira selama ini ada tantangan, ada kendala tidak, Bapak? Yang namanya tantangan itu atau kendala mesti ada. Nah, kenapa? Sebab sekolah kita itu terdiri dari beberapa individu-individu yang mesti setiap individu itu cara berpikir dan cara pandangnya berbeda dengan teman-teman guru yang lain. Jadi untuk menyamakan visi itu biasanya jadi tantangan kita itu ya. Karena setiap saya mengambil keputusan A belum tentu semua guru itu setuju gitu. Nah itu sebagai tantangan. Cuma itu tantangan bukan dijadikan halangan untuk saya memperbaiki sekolah kita ini gitu. Baik, terima kasih Bapak. Dalam misalnya ada kasus Bapak, terus Bapak itu kira-kira buat jadwal atau tatkala buat perencanaan khusus misalnya dalam penyelesaian kasus itu Pak, apakah langsung atau misalnya tidak membuat atau langsung menyelesaikan pada saat itu juga misalnya Bapak? Untuk kasus-kasus personal kita itu secara spesifik tidak ada agenda untuk itu. Cuma secara umum supervisi itu ada. Artinya supervisi itu terutama supervisi kelas. Karena supervisi kelas itu wajib terutama di PKG-nya nanti. Nah, untuk kasus-kasus yang sifatnya insidental itu tidak ada dalam program di kalender di program kerja kepala sekolah. Iya baik Bapak. Terus untuk pengambilan keputusan ada seseorang atau faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak Anda dalam pengambilan keputusan? Seseorang yang membantu itu pasti ada. Pasti ada seseorang yang saya anggap mempunyai wawasan yang luas, mempunyai kecakapan yang lebih, itu saya diajak sharing, jadikan partner agar keputusan saya itu benar-benar meminimalisir perbedaan-perbedaan yang nantinya akan membuat ketidakharmonisan dari hubungan antar kepala sekolah dan guru-guru di tempat kita ini. Baik Bapak. Luar biasa sekali Pak sudah disampaikan Bapak, dari pertanyaan di awal sampai barusan memberikan pencerahan terhadap penanganan kasus dalam pengambilan keputusan. Poinnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tersebut, pembelajaran apa Bapak yang dapat kita petik dari pengalaman yang Bapak sudah sampaikan tadi? Terima kasih. Jadi setiap orang pasti mempunyai masalah. Cuma yang beda bagaimana cara menghadapi masalah tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. Ini artinya semua lembaga itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lembaga tersebut. Sehingga permasalahan itu menjadi pemacu dan pemicu kemajuan sekolah kita ini. Terima kasih. Baik Bapak. Luar biasa sekali Bapak hebatnya. Jadi mungkin sudah sampai Bapak di akhir apa yang sudah menjadi tugas saya untuk mewawancari Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Herul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar boleh Bapak? Ya, boleh. Ini terkait bagaimana seorang pimpinan dalam hal ini kepala sekolah mengambil sebuah keputusan
terhadap kasus-kasus yang Bapak alami selama menjabat kepala sekolah gitu Pak. Mungkin yang pertama adalah bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami tersebut, apakah termasuk sudah merupakan dilema etika atau justru sebaliknya menjadi rujukan moral Bapak? Baik, terima kasih. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang saya hadapi tersebut, apakah masuk ke dilema etika ataupun rujukan moral. Kalau memang masalah tersebut adalah benar dan benar, berarti itu dilema etika. Tapi apabila itu sudah benar dan salah, jelas menurut saya rujukan moral, karena itu sangkut paut dengan masalah hukum. Terima kasih Bapak. Terus untuk yang dilema etika Bapak, kalau misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian mengandung sama-sama unsur kebajikan, bagaimana Bapak selama ini untuk mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan Bapak? Dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tentang masalah dilema etika, saya pertama mengidentifikasi fakta tentang masalah tersebut, terus mengambil suatu proporsi di mana lebih ke yang mana benar dan benarnya ini. Apabila bobot kebenarannya lebih banyak yang ini misalnya, berarti saya mementingkan pertama adalah ini tentang kemaslahatan untuk kebaikan bersama. Baik Bapak. Terus pada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama pasti saya mengidentifikasi masalah tersebut, siapa yang terlibat, dan yang terpenting menurut saya pribadi adalah pendekatan persuasif dengan yang mempunyai masalah. Mungkin dengan pendekatan persuasif yang saya lakukan, meskipun saya tahu yang ini benar dan yang satunya benar, tapi mana yang lebih benar menurut pandangan umum, terutama yang menguntungkan bagi semua orang, seperti yang sudah bilang tadi. Oh, keren Bapak. Jadi keputusan yang diambil oleh Bapak dapat menciptakan sebuah energi positif bagi semua orang ya Bapak. Betul. Dari langkah-langkah Bapak yang disampaikan dari awal tadi, langkah paling efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti apa Bapak? Menurut saya pribadi, penekanannya adalah mengambil bobot kebenaran yang paling penting untuk kebaikan bersama. Kebaikan, poinnya ada di sana. Poinnya ada di sana. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan ada tantangan tidak dalam mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangan dan kendalanya Bapak? Menurut saya memang tantangannya sangat dominan sekali bagi kita. Karena apa? Apabila sudah menyangkut benar dan benar, berarti saya harus mementingkan untuk kepentingan umum dahulu. Apakah ini untuk kepentingan umum atau tidak? Kalau lebih dominan untuk kepentingan orang banyak, pasti itu yang saya putuskan. Luar biasa. Jadi kalau kontranya adalah individu dan kelompok yang lebih baik. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu? Misalnya Bapak ada sebuah kasus kemudian dibikin jadwal tidak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung spontan menyelesaikan di tempat atau masih ada semacam rencana-rencana lah begitu? Tergantung, menurut saya tergantung masalah yang saya hadapi tersebut. Apabila saya anggap ringan ya, misalnya masalah tersebut, kalau ngasih bisa diatasi sekarang ya langsung saya atasi. Tapi apabila sudah menyangkut kepentingan orang banyak, nanti perlu saya pertimbangkan hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya saya duduk bersama dulu dengan guru, semua guru, dengan stakeholder yang ada di sekolah, ataupun saya pergi ke rumahnya yang punya masalah secara persuasif atau bagaimana. Jadi perlu perencanaan yang matang gitu.
Tapi kalau masih bisa diselesaikan dengan cepat dan bisa diselesaikan sekarang, insya Allah saya langsung selesaikan seperti itu. Oh ya, berarti tergantung bobot permasalahan. Luar biasa sekali ya. Baik, selanjutnya Bapak, adakah seseorang Bapak atau faktor-faktor yang lain selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Misalnya ada sebuah kasus Bapak punya teman sharing dalam pengambilan keputusan, atau misalnya terbantu atau dengan cara-cara lain lah. Bapak ada nggak seperti itu misalnya? Kalau saya pribadi, yang pertama adalah dari pribadi saya sendiri. Setelah itu memang saya perlu untuk konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman dari saya dalam menyangkut masalah yang lebih urgent seperti itu. Cuman menurut saya suatu masalah bisa diselesaikan dengan baik tergantung bagaimana kita menyelami masalah yang kita hadapi. Yang kedua, apabila masalah tersebut sudah menyangkut kepentingan umum, jelas kita lebih mengutamakan kepentingan untuk kepentingan umum. Dan mengenai masalah konsultasi dengan kiai atau yang untuk spiritual lainnya, mungkin apabila sudah sangat saya tidak bisa mengambil keputusan baru seperti itu. Oh, iya. Dan yang paling penting menurut saya, seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk konsultasi dengan orang yang lebih pengalaman memang harus untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan saya ambil. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bapak. Ternyata pertanyaan-pertanyaan saya ini dari awal sampai akhir sudah hampir selesai Bapak. Ya, kira-kira dalam menangani sebuah kasus dilema etika misalnya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama menjadi pimpinan begitu Bapak? Pembelajaran yang saya ambil dari pemecahan kasus yang bersangkut paut dengan dilema etika ini adalah yang terpenting setiap pemecahan masalah yang akan saya ambil untuk mengambil sebuah keputusan, seperti yang saya tekankan tadi, apabila memang lebih banyak kepentingan umum yang dirasakan dari keputusan yang saya ambil ini, maka yang lebih banyak yang bersangkut paut dengan kepentingan umum yang saya ambil dalam setiap mengambil keputusan, bukan lebih mengutamakan untuk kepentingan pribadi seseorang. Itu dalam setiap mengambil keputusan dalam hal dilema etika ini. Baik, terima kasih Bapak. Jadi poin besarnya ada di lebih mengutamakan kepentingan umum publik ya Bapak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Betul, meskipun benar dan benar. Meskipun sama-sama benar dengan nilai kebalikan. Terima kasih, luar biasa sekali Bapak. Saya kira sudah cukup nih Bapak waktunya saya untuk semacam sharing lah dengan Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses dan sehat Bapak. Terima kasih. Baik Pak, Assalamualaikum.